instalin untuk toko online-nya biar bisa ini juga. Ini udah lumayan bagus. Oke, baik. Kalau boleh tahu WP adminnya apa Ibu atau Bapak di sini biar kita install untuk ininya toko online-nya biar langsung jadi dan nanti bisa custom juga. Mungkin boleh diinfo di personal kalau emang untuk ini ke saya untuk username passwordnya biar saya cek biar kita sekalian sambil nunggu yang lain untuk username passwordnya biar saya bantu setting. Ini sudah masuk ya. Nah ini untuk yang subdomainnya PKK23 saya akan cek dulu kenapa nih nggak bisa di edit with Elementor. Kadang ada template juga yang sudah disediakan sama si WordPress, itu kadang ada template yang nggak support dengan page builder, dengan Elementor, entah itu dengan Breezy kayak gitu. Jadi kita harus cari template yang bisa kita custom. Sini agak berat juga mungkin karena server dan jaringannya juga terlalu banyak yang akses. Ini kalau saya lihat ada yang mau nasi bakar juga, nanti mungkin bisa di setting. Nah, ini yang mau bikin toko online, Bapak Ibu, di sini saya cek dulu halamannya sambil nunggu yang lain mungkin yang belum pada join. Saya cek dulu page-nya. Untuk yang PKK domain PKK23 ini mau dibuat toko online ya. Jadi saya akan cek biar saya bantu install sekalian. Yang penting sudah punya konsep desainnya. Ini kan ada aksesoris, kemudian kalau saya lihat oke baik, kalau buat landing page aja. Nah ini mungkin untuk Bapak ada ininya Pak, apa namanya? Maksudnya ada gambaran kompetitor gitu kan atau pesaing website yang lain biar saya jadikan acuan seperti apa. Dan nanti saya custom kalau pengen buat landing page. Mungkin ada gambaran Pak website yang lain biar saya setting. Kalau emang ini biar nanti saya bantu untuk setting sambil nunggu yang lain. Atau nanti produknya ini kan kalau nah ini yang PKK20 kenapa nih view webnya salah. Nanti untuk yang PKK20 ini untuk Bapak nanti tinggal di setting Pak ya. Nah Bapak masuk ke ini nanti ke pengaturan, di sini ada setting, ada reading, pengaturan. Biasanya masuk ke pengaturan di sini, kemudian ke reading. Nah, di sini ya, ini untuk yang punya Pain. Tadi mau saya setting dulu yang domain yang 223. Mau saya setting untuk ikutin seperti ini desainnya. Saya akan coba. Oke, kalau saya lihat ini dia buatnya pakai, kalau ini pakai Vue.js ya Bapak Ibu. Nanti coba kita ikutin desainnya. Jadi kalau untuk ini tadi punya Pak siapa yang bernama domainnya PKK20 itu apa namanya tidak bisa sesuai gitu kan, tidak sesuai dengan hasilnya. Nanti Bapak cek dulu page-nya yang mana yang mau ditampilkan ke halaman utama. Contoh, nah di sini halaman boy, di sini kemudian halaman band. Nah nanti Bapak pilih aja yang mau jadiin ini homepage ini. Jadi ketika diakses nama domainnya, homepage-nya yang mana nih, kayak gitu. Homepage-nya yang mana? Nah kayak gitu. Homepage-nya mau yang mana? Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah ini untuk yang PKK23 ini kadang
kadang ada template yang nggak bisa support dengan Elementor. Nanti untuk Pak Muhammad Made, ininya tinggal dirubah aja Pak ya dari sini. Bapak mau homepage-nya yang mana, tinggal Bapak pilih, kemudian save change, simpan perubahannya, tinggal akses mau yang mana. Nah kalau untuk ini, kenapa nih ada yang nggak bisa diedit with Elementor? Itu tergantung dari ininya juga, template kayak gitu. Nah kalau pengen buat seperti ini, sebenarnya kan ini simple juga, cuma tinggal di sini ada titipan, itu kan. Sini ada tinggal, kalau ini kan emang pakai action nih, biasa pakai coding mereka buatnya untuk ngelacak gitu kan, atau gimana. Kalau untuk tampilan-tampilan sih bisa, kalau untuk pom-pom juga kayak gini sebenarnya sih bisa diikutin. Kalau emang untuk teknologi yang ini kita harus buat pakai coding, biasa pakai API, nah itu pakai Node.js atau Laravel untuk API-nya. Nah di sini, oke, saya add dulu. Baik Bapak Ibu, gimana untuk yang ini Ibu? Nanti mungkin bisa diganti template aja Ibu biar ini, atau bisa buat juga dari awal seperti ini, bikin halaman baru. Jadi kita buat dari awal. Jadi kita buatnya dari awal. Nah, di sini kita buat dari awal page, kemudian kita bikin baru. Nah kalau yang sudah ada dibuat, nah ketika diakses nama halaman utamanya, nah di sini coba kita lihat dulu ada beberapa halaman yang sudah dibuatnya. Nanti tinggal Ibu setting aja di sininya. Ini contoh yang seperti ini. Ini kan ada dua. Yang ini mungkin saya hapus. Nah, kemudian saya masuk ke pengaturan ke ini yang sudah diedit pakai Elementor. Dan pilih yang ini, klik ini dulu, kemudian kita simpan, baru kita akses. Agak berat. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu mau lanjut ke SEO atau ke website dulu, boleh di chat di Zoom biar sama-sama ini gitu kan. Takutnya ada yang websitenya belum beres, kita ke website dulu. Kalau mau langsung ke SEO juga boleh. Nah ini kalau ini kan sudah bisa di edit with Elementor nih, ini sudah rapi juga, ini gambarnya juga keren. Nah di sini. Oke, baik, langsung ke SEO aja ya. Baik kalau gitu. Nah gimana yang lain? Untuk yang lain, ini untuk yang kedua tiga ya. Nanti tinggal bikin halaman lagi, tinggal di setting ininya. Kan kalau pakai Elementor Pro itu fiturnya udah lengkap. Kalau yang mau buat toko online boleh tinggal cari template, kemudian tinggal setting WooCommerce-nya. Kita langsung mulai aja kali ya. Saya buka dulu, mungkin udah dibuka dari tadi ya. Kita lanjut aja nih Bapak Ibu. Akan masuk ke pembahasan SEO. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, di awal juga sudah dijelaskan sama Pak Dian Martin tentang perbedaannya antara SEO dan SEM. Nah, di sini kalau kita buka browsernya, nah, di sini contoh ini adalah ini. Nah, ini kalau ini menggunakan iklan, ini adalah iklan, kemudian ini adalah SEO. Ini kalau nggak bisa yang saya kelola juga, jadi bisa muncul dengan beberapa kata kunci. Kemudian kita cari juga. Mungkin untuk lebih ini kita pakai incognito, kayak penyamaran, agar tidak kebaca IP-nya. Nah, ini iklan, ini adalah perbedaan yang paling dasar gitu kan antara SEO dan SEM. Kalau SEM itu
website kita akan muncul di halaman pertama Google, tapi kita harus bayar terus-menerus ke Google. Nah, ini adalah perbedaannya yang paling mencolok gitu kan. Oke, baik, saya ikut dulu ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara SEO dan SEM. Kemudian ini adalah Google Business bagi bapak atau ibu yang punya usaha jasa gitu kan, punya toko, lebih enak kita tambahkan Google Business agar lebih mudah juga ditemukan oleh para calon pelanggan. Nah, ini baru adalah SEO. Ini kebetulan website yang saya kelola juga. Ini adalah FAQ, bisa tampil juga biasa pakai skema.org. Nah, ini adalah perbedaan antara SEO dan SEM. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu mungkin apa sih manfaatnya SEO untuk bisnis kita, untuk usaha kita. Yang pertama, dengan adanya SEO bisa mendatangkan pengunjung gitu kan ke dalam bisnis kita. Nah, di sini makanya kita harus punya website. Makanya kemarin saya info pada Bapak Ibu, jadi diharapkan websitenya sudah rapih gitu kan sebelum kita praktek ke SEO-nya, karena di dalam SEO ini ada Google Analytics nanti yang akan kita pasang, yang akan kita integrasikan. Kemudian ada Google Search Console juga, ada robot.txt, kemudian ada sitemap juga. Nah, kemudian yang kedua, manfaat SEO bisa meningkatkan penjualan. Nah, dengan adanya website di halaman pertama Google, itu akan besar kemungkinan calon pelanggan akan masuk ke halaman website kita. Kemudian yang ketiga, bisa meminimalkan biaya pemasaran. Jadi budget Bapak Ibu akan sedikit berkurang karena dengan adanya SEO ini kebantu kayak gitu. Nah, ini adalah manfaat SEO, sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan SEO, kita harus tahu dulu nih cara kerja Google itu seperti apa. Nah, Google ini adalah mesin pencari. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang di sini seorang programmer biasanya, di dalam fitur pencarian itu dibuat ibaratnya sebuah query, sebuah perintah. Nah, yang namanya algoritma itu adalah sebuah perintah yang dibuat seorang developer atau seorang programming untuk membuat fitur pencarian. Karena Google ini adalah fitur pencarian, maka dibuat nih fitur pencarian itu oleh para developernya Google untuk menampilkan website yang berkualitas dalam pertama Google. Nah, ini cara kerja Google yang pertama. Yang pertama adalah crawling. Jadi si Google ini punya spider atau robot yang ditugaskan oleh Google untuk mengambil semua data website yang ada di internet. Jadi si spider ini ditugaskan oleh robotnya Google untuk mengambil semua data website yang nantinya akan dimasukkan atau diindexing ke dalam database-nya Google. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat YouTube, lihat servernya Facebook gitu kan, itu kan besar banget nih, gede banget karena banyak jutaan bahkan miliaran data yang disimpan di dalam database itu. Nah, jadi semua data website, data pribadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu browsing di internet, itu semuanya ke-record. Aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan di internet itu kebaca sama Google, sama Facebook. Makanya tidak heran ketika Bapak Ibu buka Facebook, tiba-tiba muncul iklan tentang jualan sepatu. Karena si Facebook itu ngebaca aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di internet. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang pertama adalah crawling, yang kedua adalah indexing. Indexingnya artinya si robotnya Google ini akan memasukkan data-data website ke dalam database-nya Google. Setelah kumpulin semua data-datanya, baru dimasukkan dulu ke dalam database-nya. Baru setelah itu website kita ketika ada orang melakukan pencarian di mesin pencari, baru website tersebut ditampilkan. Nah, ketika Bapak Ibu contoh nyari beli sepatu murah, maka yang ditampilkan sesuai kayak gitu kan, karena fitur pencarian. Nah, kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan sebelum kita lanjut ke praktek, karena habis ini akan langsung praktek. Jadi selanjutnya, nah di sini setelah ini kita akan praktek ya, kita akan coba praktek untuk pasang Google Search Console, Google Analytics, Sitemap, sama robot.txt. Nah, ketika Bapak Ibu mau terjun ke dunia SEO, mau belajar tentang digital marketing, nah ini tool yang harus wajib kita pasang.
Kalau kita di Facebook, mungkin kita harus pasang yang namanya Facebook Pixel. Tujuannya bisa kita gunakan untuk melakukan retargeting. Nah, retargeting ini artinya kita bisa menampilkan iklan kita kembali pada orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan website kita. Nah, kalau algoritma itu mungkin kan ini ya, terima kasih Ibu Latifah atas pertanyaannya. Nah, algoritma ini adalah sebuah, kalau di bahasa pemrograman itu adalah sebuah query atau sebuah perintah yang dibuat untuk menyusun sesuai dengan keinginan tertentu itu Ibu. Jadi algoritma ini tergantung pemahamannya beda-beda kan, kalau untuk istilah pasti akan lebih jelas lagi penjabarannya. Tapi kalau menurut dunia programming itu, algoritma ini sebuah perintah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Contoh, algoritma Google kan ada banyak nih. Algoritma Google itu kan ada banyak, itu dibuat berdasarkan tujuan tertentu. Contoh, untuk membedakan konten yang berkualitas, jadi dibuat nih algoritmanya. Kemudian untuk membaca konten yang copy paste, dibuat juga sama Google, kayak gitu algoritmanya. Jadi intinya algoritma ini adalah sebuah bahasa gitu kan, sebuah bahasa pemrograman kalau di programming ini. Kalau di Google, bentar ini. Oke, mohon maaf, Bapak Ibu ada telepon dulu. Nah, di sini kalau algoritma itu, kalau di Google itu, di dunia pemrograman, itu sebuah perintah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Nah, di sini ada Google Search Console. Kalau kita mau belajar SEO, di sini ada Google Search Console. Google Search Console ini, nah ini gratis Pak Maman. Nah, ini sebagai contoh saya akan buka untuk ininya, untuk pengenalan dasarnya dulu. Jadi dengan adanya Google Analytics ini kita bisa tahu. Nah, di sini saya akan buka dulu. Nanti kita akan praktek Google Search Console itu untuk apa sih fungsinya. Nah, di sini saya akan buka dulu. Nanti kita akan praktek setelah ini. Di sini kita akses aja Google Search Console. Nanti setelah ini kita akan pakai. Saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsinya antara Google Search Console dengan Google Analytics. Jadi kalau kita belajar digital marketing, Google Analytics ini sangat penting untuk membaca perilaku konsumen kayak gitu. Nah, di sini kalau Google Search Console ini kita gunakan untuk mempercepat proses indexing Google. Walaupun si robotnya Google itu akan mengindeks semua website, tapi alangkah lebih bagusnya kita harus pasang yang namanya Google Search Console. Nah, dengan Google Search Console ini, robot Google akan lebih cepat dalam mengindeks website kita. Kemudian di sini ada Google Analytics. Kalau Google Analytics ini kita bisa gunakan untuk membaca aktivitas user. Nah, user ini masuk di halaman mana, user berasal dari daerah mana. Jadi ketika Bapak Ibu mau iklan, Bapak Ibu sudah tahu nih target audiens Bapak Ibu, gitu kan? Mungkin di awal sudah dijelaskan, kita sebelum promosi, sebelum jualan, gitu kan? Kita harus tahu target market kita siapa, gitu kan? Dengan adanya Google Analytics ini, Bapak Ibu bisa menentukan target audiens yang tepat, mulai dari minatnya, demografinya, gitu kan? Contoh, saya pengen menentukan saya jualan sepeda. Nah, di sini nanti ketahuan juga lokasi mana nih yang paling banyak mengunjungi halaman website saya, kayak gitu. Nah, di sini contoh ya, ada India, ada ini sebagai contoh aja. Nah, oke, untuk ini lanjutnya boleh Bapak Ibu buka dulu, siapkan akun Gmailnya. Kita akan coba untuk langsung praktek. Siapkan dulu akun Gmailnya. Nanti kita akan langsung praktek untuk buat ini, untuk buat instalasi websitenya. Ini sudah di-install semua.
Ini gimana Bapak Ibu, sudah siap? Sudah disiapkan? Oke, baik, kalau sudah kita akan coba langsung praktek. Oke, baik, kita akan langsung ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu siapkan websitenya. Saya harap websitenya sudah jadi semua. Ini, karena ini yang saya buat kemarin sebagai contoh. Nah, jadi diharapkan websitenya sudah rapi semua ya. Boleh, bisa Ibu Primadia. Oke, yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau Bapak Ibu mau benar-benar fokus di dunia digital gitu kan, karena sekarang zamannya sudah menggunakan AI gitu, artificial intelligence kan. Nah, di sini makanya kita harus implementasi di sini menggunakan Google Search Console, menggunakan Google Analytics. Nah, oke, yang pertama kita buka dulu websitenya di sini. Oke, yang pertama, Bapak Ibu silakan akses dulu Google Analytics. Nah, di sini silakan buka Google Analytics sudah semua. Jika sudah semua diakses. Kemudian kalau sudah, silakan klik yang ini, Google Analytics. Kemudian silakan login menggunakan username dan password masing-masing. Oke, sudah semua. Sudah kebuka semua Bapak Ibu tampilannya. Kemudian kita masukkan username-nya. Oke, kalau sudah, tinggal kita login. Oke, sama ya tampilannya Bapak Ibu. Oke, jika sama, sudah semua, kemudian ya agak nge-lag. Kemudian klik di sini ada button. Kelihatan nggak buttonnya? Di sini soalnya kalau di tempat saya button di sininya agak samar nih. Bapak Ibu klik yang button yang ada di sini. Sudah semua. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah tinggal klik. Nah, di sini kita buat nama akunnya. Di sini saya buat contoh khusus SEO. Kemudian ini agak kemudian di sini tinggal ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak mau, silakan di unchecklist ya. Silakan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah semua, silakan klik berikutnya. Nah, kemudian di sini kita buat nama propertinya. Nama propertinya apa? Contoh, karena websitenya ini membahas tentang SEO, ibaratnya saya buat di sini nama propertinya saya buat khusus SEO. Oke, sudah semua ya. Kemudian di sini zona waktunya kita sesuaikan dengan lokasi kita. Kita pilih Indonesia. Silakan disesuaikan. Untuk zona waktu mata uangnya kita tentukan juga.
Sudah semua Bapak Ibu? Kalau sudah, kita bisa next. Kalau sudah, kalau yang pakai Blogspot biasanya otomatis ada ya di blogernya untuk analitiknya, karena blog punyanya Google. Tapi kalau kita blognya pakai WordPress, itu kita harus pasang manual. Kalau nggak bisa scroll ke bawah, Ibu ini mungkin dari tampilan Google-nya, Ibu kontrol minus aja di keyboardnya, di keyboard komputernya, klik kontrol, kemudian klik minus. Seperti saya tadi, makanya saya kecilin ini. Jadi kalau tidak bisa di scroll, mungkin dari tampilan Google-nya sedang ini, atau boleh CTRL scroll. Oke, kalau sudah sampai sini semua. Nah, kalau yang beda, Ibu mungkin dari awal seperti ini. Kalau yang sudah buat Ibu Rosalia, kalau emang pernah buat, itu biasanya kita langsung diarahkan ke sini. Nanti tinggal buat aja di admin, tinggal bikin baru. Kalau emang yang sudah pernah buat, nanti tinggal klik buat akun dari sini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah buat gitu kan sebelumnya, tinggal masuk aja ke admin. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, satu akun bisa berapa website sih? Nah, di sini bisa banyak. Saya juga di sini ada beberapa website yang saya pasang. Ada 2 untuk satu akun ini, bisa lebih. Itu tergantung kebutuhan. Kalau yang pernah buat, tinggal masuk ke admin aja. Nah, kalau yang belum, kita dari awal, dari sini. Kalau yang belum pernah buat, kita dari awal. Oke. Oke, baik. Awalnya, pertama tinggal klik button yang ini. Kemudian masukkan nama akunnya. Jika sudah, ini nama akun bebasnya jangan sama Bapak Ibu, tergantung bisnis Bapak Ibu, karena ini untuk pengecekannya. Kemudian ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, di sini nama propertinya kita buat dulu. Kemudian kita rubah jadi Indonesia. Sekarang sudah Google Analytics 4 tampilannya. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk ininya, mata uangnya. Oke. Kalau tidak ada, biarin aja dolar. Kemudian kalau sudah semua sampai sini. Kalau sudah semua, tinggal klik berikutnya. Nah, di sini baru informasi bisnis Bapak Ibu, tinggal disesuaikan. Nah, di sini kata industrinya tentang apa? Contoh, misalnya tentang pendidikan, kita cari aja pendidikan. Ada fitur pencariannya. Kalau memang seperti ini kita terpaksa scroll satu-satu. Kalau tidak ada, pilih lainnya aja, tidak masalah. Kadang fitur pencariannya suka padat. Di sini kalau sudah, pilih lainnya aja. Kemudian tinggal Bapak Ibu tentukan ukuran bisnisnya. Ukuran bisnisnya berapa. Kemudian di sini apa yang dibutuhkan. Nah, di sini tinggal dicentang sesuai dengan kebutuhan. Mau dicentang semua juga boleh, tidak masalah. Oke, kalau seperti ini tidak bisa di scroll, boleh kontrol scroll atau kontrol minus. Nah, biar muncul button buatnya. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Karena digital marketing, Google Analytics ini kita pasang untuk membaca data,
membaca aktivitas pengunjung kayak gitu. Kita bisa gunakan untuk retargeting nantinya. Kita bisa membaca target audiens kita di sini. Jadi tidak perlu lagi kita mungkin melakukan survei lagi. Karena dengan adanya Google Analytics ini kita bisa tahu nih target audiens kita. Oke, kalau sudah silahkan klik buat. Di sini sudah sampai sini semua. Oke, jika sudah semua, silahkan ininya dirubah Indonesia. Kemudian silahkan di checklist. Silahkan di checklist juga. Jika sudah, klik saya setuju. Nah, mungkin yang dulu pernah buat, ini ada sedikit perbedaan bagi Bapak atau Ibu yang dulunya pernah buat Google Analytics gitu kan, punya website. Di sini beda banget untuk prosesnya, tampilannya ada sedikit perbedaan untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan disesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak mau, tinggal di-unchecklist saja, tidak masalah. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, ini sekarang bisa integrasi juga untuk Android, untuk website. Sudah sampai semua, ini semua Bapak Ibu? Oke, di sini karena kita untuk pelacangannya, untuk trackingnya akan ke website, maka kita pilih website. Nah, di sini bagi Bapak atau Ibu yang punya aplikasi juga, tinggal pilih Android kalau emang Android. Nah, di sini nanti kedepannya kalau yang punya aplikasi, yang punya website, silahkan dipilih ininya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita pilih website. Nah, di sini kita masukkan website yang kita buat tadi. Tinggal kita kopas URL-nya, kita copy paste. Kemudian Bapak Ibu paste di sini. Nah, kemudian di sini nama alirannya kita boleh paste juga, tidak masalah seperti ini. Sudah semua. Kalau seperti ini, merah seperti ini, dihapus URL-nya. Karena sudah dibuat sama si Google di sini. Nah, untuk nama aliran data ini bisa isi website juga. Di sini situs web saya. Ini keterangannya dari tag inputnya. Boleh nama domain kita. Contoh nama domain saya ini. Jadi boleh disamakan nama aliran datanya yang akan membaca. Nah, di sini kalau untuk data dari Google ini, untuk tag inputnya, di sini sudah dikasih penjelasan situs webnya. Jadi situs web kita boleh kita paste seperti ini, sebenarnya tidak masalah. Jadi lebih bagusnya kita samain juga, tidak apa-apa. Ini nama domainnya, di sini nama aliran datanya, jadi kita boleh samain, tidak masalah. Ini nama aliran data itu untuk nama domain juga, untuk situs website kita juga boleh. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Ya, diisi. Ini nama aliran datanya, situs webnya. Kalau sudah, tinggal klik buat aliran data. Aliran data ini nanti kita akan dikasih baik itu ID pengukuran atau script dari Google Tag Manager-nya. Jadi aliran data ini kita akan dikasih script sama si Google yang akan kita pasang di website kita. Jadi si Google akan membaca nih semua aktivitas user yang ada di dalam website kita.
Nah, sebenarnya untuk pemasangan Google Analytics ada banyak cara ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan Google Text Manager, gitu kan. Nanti kedepannya kalau yang belajar Google Ads biasanya ada juga Google Text Manager untuk memasang ID konversi. Nah, di sini sebenarnya bisa juga kita pasang pakai Google Text Manager atau bisa juga pakai plugin. Kita akan pakai cara untuk yang lebih cepat saja. Nah, di sini Bapak Ibu klik yang tag situs, ya. Di sini ada tag situs. Nah, ini script ini akan kita kopas dan kita pasang di website kita. Nah, caranya ini biarin dulu, jangan ditutup. Bapak Ibu masuk ke halaman websitenya, kemudian klik plugin, kita tambah baru. Sebenarnya bisa juga dipasang di template, cuma takutnya ada kesalahan. Kalau yang ini coding biasa bisa juga kita pasang di sini appearance, kemudian di sini theme editor, kita pasang di theme editornya. Yang bisa coding bisa dipasang di sini, tapi untuk jaga-jaga biar tidak ada error, kita masuk ke plugin, silakan klik add new, kemudian kita cari namanya insert header and footer. Kita cari plugin namanya insert header and footer. Nah, plugin ini yang nantinya kita pasang untuk baik itu Google Analytics maupun script-script yang lain. Kita cari insert header and footer. Nah, dari mana mungkin Ibu Rosalia untuk proses ulanginya? Yang pertama, dari plugin, klik plugin, kemudian klik add new, kemudian silakan cari plugin namanya insert header and footer. Untuk yang dari aliran, nah di sini untuk yang aliran itu tinggal masukin subdomainnya, kemudian klik buat aliran ya. Untuk yang ketinggalan dari aliran data, tinggal klik buat aliran. Ini tinggal klik buat aliran, kemudian di sini sebenarnya kita juga bisa pakai ID ini, ID pengukuran juga bisa, dan nantinya kita bisa pakai di Google Text Manager, cuma caranya agak sedikit muter-muter, gitu kan. Kita pakai cara yang cepat aja. Caranya agak sedikit muter-muter, nanti kita pakai cara yang cepat saja. Di sini ada tag situs global. Jadi script ini yang nantinya akan kita pasang di website kita agar si Google bisa membaca nih aktivitas atau kegiatan yang user lakukan di website kita. Sudah semua mungkin sampai sini? Oke, kalau sudah semua, kita masuk ke plugin, klik plugin, kemudian klik add new, ya, klik plugin, kemudian klik add new. Sudah semua. Kemudian silakan dicari di sini nama pluginnya insert header and footer. Insert header and footer. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu nama pluginnya insert header and footer. Yang ini ya, saya sih biasa pakai yang ini. Ini sudah semua. Jika sudah semua, klik install.
silakan diinstal dulu Bapak Ibu. Agak sedikit lama mungkin untuk proses instalasinya. Jika sudah, jangan lupa klik diaktifkan. Ya, sudah semua sampai sini? Jika sudah semua, kita masuk ke setting. Di sini ada setting ya. Ada setting. Tadi kalau untuk halaman utama kita masuk ke reading. Kemudian bagi Bapak Ibu untuk URL-nya adalah SEO friendly, kita klik permaling. Nah, di sini karena kita ingin memasang Google Analytics, kita klik insert header and footer. Silakan Bapak Ibu klik insert header and footer-nya. Nah, di sini sambil nunggu loading, kita buka dulu Google Analytics-nya. Nah, di sini kita diinstruksikan sama si Google, katanya tempel script di bawah ini di atas elemen heading, head gitu kan, atasnya nih. Di HTML itu biasanya ada elemen body gitu kan. Nah, di sini kita diperintahkan sama si Google-nya kita simpan di tag head ini. Oke, kita kopas atau klik ini. Kemudian, nah, di sini sudah ada nih scriptnya yang kita bisa tampung di sini. Scriptnya kita paste di sini. Sudah semua Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Pak Primadia, kalau di Blogspot itu biasanya sudah, setahu saya dulu ya, dulu saya juga sering pakai Blogspot, itu analitiknya biasa karena si Blogspot ini punyanya Google Pak, jadi dia otomatis kalau yang Blogspot sudah ada analitiknya. Sama kayak YouTube ya, YouTube juga itu kalau kita punya channel YouTube, biasanya ada reportnya, ada aktivitasnya, jadi sudah otomatis kayak gitu. Kalau untuk Blogspot biasanya udah otomatis analitiknya Pak. Nanti mungkin untuk Pak Primadia bisa pasang Google Search Console aja. Oke, baik. Di sini pertama, kita masuk ke plugin. Kemudian sebenarnya sih banyak, di sini juga ada plugin Google Analytics juga. Kadang prosesnya lama gitu kan. Di sini sebenarnya sih banyak cara, bisa menggunakan Google Page Manager. Kita juga bisa menggunakan Google Analytics ini dari plugin-plugin, dari plugin WordPress gitu kan. Banyak cara sebenarnya. Cuma kita pakai cara yang cepat, nanti tinggal di searching aja di sini Google, ini typo, salah tulis Google Analytics. Jadi kita cari aja di sini plugin-pluginnya, ada banyak biasanya. Mungkin salah penulisan, mungkin tinggal dicek aja ya, berarti tinggal dicari aja di sini Google Analytics. Nah, bisa pakai ini WP Monster, bisa pakai ini juga. Sebenarnya banyak cara ya, di sini juga bisa pakai ini. Banyak plugin-plugin yang bisa membantu Bapak Ibu untuk pemasangan Google Analytics. Nah, itu sih banyak cara. Cuma kita pakai biar nggak terlalu banyak plugin nantinya, karena insert header and footer ini biasanya dipasang juga untuk Google Ads konversi. Kita cari aja di sini insert header and footer. Ini nama pluginnya. Kemudian kalau sudah diinstal, kemudian klik aktifkan. Kalau sudah diaktifkan, kemudian masuk ke setting, kemudian tinggal kita paste di sini. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini sudah beres semua.
untuk prosesnya. Kemudian tinggal kita masuk ke sini. Nah, ini biasa kalau Google Analytics 4 itu tidak langsung ada ini ya, interaksi di sininya. Jadi kalau untuk yang masih baru, silahkan ditunggu aja aktivitasnya. Di sini saya contohkan aja ke yang sudah jadi. Jadi kalau yang untuk yang belum, ini nanti di sininya belum ada data penggunanya, karena masih baru. Tapi kalau websitenya sudah lama, biasanya di sini akan ada data pengguna. Nah, di sini ada pengguna barunya, ada berapa, kemudian ini dari mananya ketahuan. Ini perbedaannya. Ini kalau ini Google Analytics 4, di sini saya juga ada Google Analytics versi dulu. Ini perbedaannya ketahuan. Nah, ini kalau ini adalah Google Analytics versi yang sebelumnya. Jadi kita bisa tahu user itu masuk di halaman mana aja, itu ketahuan nantinya. Ini dengan adanya Google Analytics. Kemudian kita bisa tahu juga minat audiens. Nah, minatnya apa nih? Jadi ketika kita mau melakukan iklan, dengan adanya Google Analytics ini, kita sudah tahu nih target audiens website kita. Sudah tahu minatnya, demografinya juga sudah ketahuan. Nah, dengan adanya Google Analytics ini. Jadi iklan Bapak Ibu setidaknya bisa lebih tertarget lagi. Nah, ini adalah minat-minat user yang sering masuk ke website saya. Jadi ini sudah ketahuan semua. Kemudian untuk demografinya juga di sini ketahuan. Jadi ketika saya mau beriklan, nah ini sudah ketahuan. Untuk jenis kelaminnya juga sudah ada data-datanya. Kemudian untuk usianya juga di sini sudah ketahuan. Kemudian biasanya ada ringkasan lokasi juga, kotanya. Nah, di sini ada negara, ada kota juga, jadi bisa ketahuan di mana aja tinggalnya. Jadi dengan adanya ya. Oke. Jadi kalau sudah di-save, nanti tinggal klik icon home aja ya, Bapak Ibu. Kalau sudah di-save, nah, di sini tinggal klik icon home aja, icon home-nya. Nah, untuk yang masih baru, Ibu, jadi kan websitenya belum ada datanya, ini akan kosong seperti ini. Jadi belum ada interaksi situs, belum ada traffic. Nanti kalau emang sudah jalan, di sini akan ada interaksi. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tahu juga, contoh saya pengen lihat lokasinya di mana nih, yang sering mengunjungi website yang saya kelola, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kotanya daerah mana. Di sini biar lebih jelas, ternyata Jakarta. Jadi ketika kita mau beriklan, gitu kan, kita sudah tahu nih target lokasi kita, target audiens kita. Oh, ternyata Jakarta nih paling banyak, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan penargetan. Nah, kalau untuk yang masih baru, biasanya masih kosong. Nah, kemudian yang pertama, kalau kita mau belajar SEO, tadi Google Analytics sudah kita pasang ya. Google Analytics sudah kita pasang. Nah, kemudian langkah yang kedua, sudah semua ya untuk Google Analytics Bapak Ibu, sebelum kita ke praktek on page-nya. Jadi saya saranin kan kemarin saya minta kepada Bapak Ibu website-nya minimal sudah ada gambaran nih biar kita bisa belajar SEO-nya. Nah, di sini Google Analytics tadi sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan pasang yang namanya Google Search Console. Nah, di sini ada yang namanya Google Search Console. Nah, Google Search Console ini sangat penting. Seperti yang saya bilang di awal, dengan adanya Google Search Console ini, website di Bapak Ibu akan lebih cepat diindeks oleh si Google dibandingkan tanpa website yang menggunakan Google Search Console. Nah, jadi caranya agar SEO kita bisa muncul di halaman pertama Google, minimal yang pertama website kita sudah diindeks, kayak gitu, sudah dibaca sama si Google. Nah, di mana SEO-nya mau muncul kalau website kita belum diindeks, database website kita belum dimasukkan ke dalam database Google. Jadi agar lebih cepat dalam proses indexing, kita butuh yang namanya Google Search Console. Nah, sebenarnya sih SEO yang saya lakukan
untuk website saya maupun yang saya kelola untuk website Baba Studio itu menggunakan teknik yang dasar sebenarnya. Jadi saya tidak menggunakan cara-cara yang aneh-aneh, karena kalau untuk cara-cara yang aneh-aneh itu kadang cepet ininya Bapak Ibu di ban-nya sama si Google. Jadi kalau kita menggunakan cara-cara yang curang, walaupun website kita cepat naik gitu kan, itu algoritma Google akan membaca. Jadi si algoritma Google ini akan membaca nih website mana yang mencurigakan kayak gitu, lama-lama bisa kena penalti sama si Google. Jadi kalau saya menggunakan cara yang standar tapi aman kayak gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan adanya ini juga kita bisa tahu nih backlink gitu kan, karena di dalam SEO itu ada namanya backlink gitu kan, tautan dan situs lain yang masuk ke dalam website kita. Nah, gimana caranya? Mari kita buat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan buka kembali yang namanya Google Search Console, atau mungkin yang dulu dikenal dengan Google Webmaster. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini ya, digunakan untuk proses indexing Google. Nah, oke. Sudah semua Bapak Ibu sudah dibuka Google Search Console-nya. Sudah semua ya? Jika sudah semua, sebenarnya sih untuk pemasangan Google Search Console ada banyak cara juga. Bisa dari Yoast juga bisa dari plugin yang lain juga bisa. Cuma kita pakai cara yang cepat aja. Nah, cara yang sering saya lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu klik Google Search Console, kemudian klik button mulai sekarang. Nah, di sini ada domain, ada awalan URL. Apa sih bedanya? Nah, ini perbedaannya. Ini sebagai biasanya kalau website itu ada website induk ya. Ada server, kemudian punya nama domain tambahan. Contohnya saya beli hosting di rumah web. Kemudian saya punya bisa menambahkan kan, kalau kita lihat kemarin satu hosting bisa 6 domain gitu kan. Nah, ini bisa pakai yang ini gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya banyak domain, di sini bisa pilih yang ini. Kalau hanya untuk satu domain atau subdomain, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau saya sih lebih sering pakai yang ini kayak gitu. Jadi biar lebih fokus juga data-datanya. Nah, kemudian untuk cara pasangnya kita copy paste. Silakan Bapak Ibu copy paste. Kemudian kita paste di sini, paste di sini. Kemudian kita klik button. Nah, ada yang muncul seperti ini langsung, atau ada yang dikasih coding. Soalnya suka ada perbedaan. Ada yang langsung otomatis langsung masuk ke dashboardnya di sini. Ada juga yang biasanya minta untuk pemasangan coding. Gimana? Sudah semua Bapak Ibu untuk Google Search Console-nya? Sama ya? Gimana? Biasanya ada verifikasi kepemilikan. Ya, biasanya ada yang langsung ke verifikasi kepemilikan ya. Ada juga yang minta dipasang script itu kan biasanya. Nah, ini kadang suka kayak gini. Kadang ada yang langsung di redirect ke halaman otomatis. Nah, kayak gitu. Kadang ada yang minta verifikasi kepemilikan. Tapi ini gimana Pak? Ini biarin dulu aja seperti ini. Nanti kalau emang ketika kita login lagi, dia minta minta script. Nanti scriptnya kita bisa download pakai yang tag HTML. Nah, contohnya kita nambah baru lagi nih, nambah properti baru. Saya pasang mungkin websitenya akademik sebagai contoh. Kalau emang takutnya ada yang verifikasi kepemilikan, nah seperti ini langsung biasanya ada verifikasi. Nah, seperti ini ya. Kalau ada yang verifikasi kepemilikan seperti ini, nah ini bisa di-download script HTML-nya. Kemudian kita pasang. Sebenarnya sih di sini ada banyak cara, bisa menggunakan tag HTML, tinggal kita copy paste seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan Google Text Manager. Untuk cara yang lebih cepat,
untuk verifikasi kepemilikan, kita klik download aja. Ini jangan diverifikasi dulu. Kemudian kalau saya sih biasanya pasangnya di ini di cPanel-nya langsung. Di cPanel-nya langsung. Kalau untuk verifikasi kepemilikan, saya biasanya pasang di cPanel-nya langsung. Jadi tinggal kita paste di sini, kemudian kita masuk dulu ke hostingnya. Sebenarnya sih banyak cara yang sering saya pakai seperti ini. Nah, ya, kalau untuk yang verifikasi, jadi yang verifikasi ya, Mas ini. Jadi caranya sama seperti saya contohkan ini, buka dulu subdomainnya. Ininya jangan diklik verifikasi dulu, silahkan di-download dulu scriptnya. Jadi silahkan di-download dulu scriptnya, atau mau pakai yang ini juga boleh. Kita pakai yang ini aja, biar kita tanam langsung di hostingnya. Kemudian kita jangan verifikasi dulu. Setelah di-download, nah, kita masuk ke ini, folder file. Kemudian kita cari folder htdoc. Sini ada folder htdoc. Nah, kemudian biar sejajar dengan root directory-nya. Jadi biar kita upload di root directory ini, di root directory WordPress-nya. Nah, di sini ada icon plus, kita klik upload. Nah, di sini tinggal kita cari yang kita download tadi, silahkan tinggal di upload. Ini sebagai contoh, saya upload yang ini, kayak gitu. Ini sebagai contoh aja, nanti tinggal di upload di sini. Yang ini ekstensi yang HTML ini kita upload di sini ya. Oke, sudah Pak untuk di-upload. Kalau sudah di-upload ke sini, nanti baru diverifikasi. Ini nggak bakal bisa verifikasi karena codingnya nggak saya pasang di sini. Kalau saya verifikasi pasti akan error karena codingnya nggak saya pasang di website akademi. Jadi kalau punya Bapak itu akan bisa diverifikasi karena di hosting ini. Oke, sudah ya. Jika ada yang verifikasi, langkahnya seperti itu. Oke, sudah. Oke, baik. Untuk Mas Dimas, terima kasih. Jadi caranya pertama kita ini dulu nih, saya tambahkan dulu ininya. Jadi silahkan di-download ininya, HTML-nya. Bisa menggunakan HTML ini atau menggunakan tag. Cuma kita pakai cara yang cepat. Kita pakai ini, script ini aja, HTML yang sudah disediakan sama si Google. Jika sudah di-download, kemudian masuk ke file manager. Masuk ke dalam file manager, di dalam folder file manager ini karena ini pakai flash, biasanya kalau cPanel langsung masuk ke dalam folder public HTML. Karena ini dalam cPanel flash, jadi kita masuk ke dalam folder htdoc. Kemudian ini harus sejajar ya Bapak Ibu, harus sejajar, jangan masuk ke folder lain lagi. Jangan masuk ke dalam folder lain lagi, biar sejajar seperti ini. Baru kita klik icon plus dan klik upload, begitu. Klik icon plus dan langsung klik upload. Sudah ya? Oke. Makanya cara masuk ke file manager gimana? Oh, cara masuk ke sininya. Jadi akses nama domainnya, contoh PKK ini PKK 1 sekolah hosting, tambahkan /2 8443. Oh, Kemudian tinggal klik enter. Nanti kalau sudah masuk ke sini, klik folder file dulu yang ada di sini. Ada folder file. Kalau sudah ketik folder file, kemudian masuk ke dalam folder htdoc. Kalau di cPanel itu nggak ada htdoc, langsung masuk ke folder public_html. Oke, sudah semua Bapak Ibu?
Nanti setelah ini kita akan pasang yang namanya sitemap atau peta situs. Sudah semua ya. Ini sebenarnya SEO dasar ya. Cuma kalau yang saya lakukan sebenarnya untuk SEO untuk website yang saya kelola itu tidak aneh-aneh itu SEO-nya. Oke, sudah semua ya, sudah diupload, klik icon plus. Kalau di cPanel nanti masuk ke public_html mas. Kalau yang di cPanel ketika login biasanya di situ ada file manager. Klik file manajernya, kemudian cari folder public_html. Kalau sudah masuk ke folder public_html, nanti tinggal upload atau boleh kalau mau share screen mungkin Mas Dimas biar kita ini biar yang teman-teman yang lain juga biar pada tahu. Soalnya kan ini pakai cPanel, pakai Flash semua. Boleh Mas share screen dulu? Saya biar tahu perbedaannya. Siapa tahu kedepannya pakainya cPanel semua kayak gitu. Boleh? Silakan. Boleh di share screen. Masuk ke cPanel-nya. Ini pakai cPanel ya. Punya Mas. Ini silakan di klik cPanel-nya. Kemudian Mas masuk ke ini file manager. Ya, maka ke sebelah. Kemudian di situ cari public_html. Nah, ini domain utamanya yang mana karena di sini kan kayaknya pakai hosting rumah web ya. Nah, itu domain utamanya yang mana Mas? Installnya di mana? Soalnya di sini ada subfolder. Kalau itu coba boleh di ini aja websitenya yang mana? Websitenya. Bapak ketemu saya malah kalau ini ya. Oh, julibusiness.com. Ya, yang ini ya, julibusiness.com. Ini yang mau dipasang yang ini ya. Oke, kalau gitu coba kita masuk lagi ke cPanel-nya. Kayaknya itu domain utamanya. Boleh ke cPanel-nya. Kemudian kita scroll ke bawah. Scroll dulu ke bawah. Di sini sih sudah ada sitemap juga. Ini sitemapnya kalau ini dipasang di sini ya. Soalnya saya nggak bisa remote. Sini ada application, ini kayaknya pakai CI, CI apa? Ada application, ada asset, dan ada sistem juga. Kalau application itu apa isinya Pak? Mas, nah ini controller, application, model, pakai Laravel, CI. Nah ini sama developernya. Kalau emang ini kan ada view juga nih, nah, bisa ditaruh di sini sih sebenarnya. Itu kan banyak nih foldernya. Coba bisa back lagi mungkin. Kalau emang pakai coding sebenarnya sih bisa pakai yang script meta itu atau pakai yang WordPress. Di situ ada 2 folder soalnya. Coba klik yang folder WordPress. Nah ini WordPress. Kalau sudah di sini nanti tinggal di-upload aja, coba kita upload. Soalnya ada banyak ini websitenya di sini. Di atas. Ya. Oke, silahkan tinggal di drag. Kalau sudah, tinggal klik go back aja, kemudian verifikasi. Yang Google Search Console tadi. Alhamdulillah. Sudah di-upload.
Jadi kalau sudah diupload tinggal diverifikasi aja di Google Search Console-nya. Kok nggak bisa? Nah, kalau error berarti bukan itu domainnya, soalnya di sini ada banyak folder. Coba saya cek dulu misalnya ini websitenya pakai apa nih codingnya. Kalau error berarti websitenya boleh di ini copy paste domainnya ke saya biar saya cek pakai apa buatnya. Ini dicek juga biar saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Oh ini udah analytics sudah dipasang gitu. Ini sih pakai PHP. Google Test Manager-nya juga udah ada. Google Test Manager, kayak Bootstrap PHP. Tinggal Google Search Console. Google Analytics. Ini kayaknya folder yang tadi mas, yang tadi itu, yang folder coding itu, yang ada application, kemudian ada view. Nah di situ. Kalau lihat sih ini pakai PHP Bootstrap. Kayaknya masuk ke yang folder yang satunya, soalnya ada beberapa subfolder di situ. Nanti tinggal dipasang aja. Nanti bisa pakai yang apa namanya tag meta yang tadi kan ada dua. Oke, boleh kalau ini aja. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini, ini udah ada Google Analytics-nya juga. Dan ini sih pakai PHP versi 5, kayaknya pakai CI kalau nggak Laravel. Nanti tinggal di sini sudah ada Google Test Manager juga. Nanti tinggal sebenarnya bisa pakai ini juga nih, jadi lebih mudah kan, ada Google Test Manager, kita bisa integrasikan di sini atau pakai dipasang di ininya, di Bootstrap-nya, di tampilan view-nya, karena kan di sini ada banyak cara. Kalau di Bootstrap-nya kita tinggal copy yang ini aja, tinggal kita salin, nanti tinggal kita pasang di HTML-nya. Ini kan ada HTML-nya nih, nanti tinggal kita pasang aja, sejajarkan di sini. Tinggal di paste aja, tinggal di paste, dan tinggal di save baru verifikasi. Nah, itu tinggal dicek aja nih. Oke, jadi kalau yang sudah, kalau yang pakai WordPress, tinggal diupload. Oke, itu bapak-bapak ya sudah semua untuk Google Search Console-nya. Nah, kalau seperti ini, oke, kalau sudah verifikasi berarti sudah berhasil ya. Nah, ini sudah dipasang Google Search Console-nya. Google Search Console sudah kita pasang. Selanjutnya, kita harus yang pasang yang namanya sitemap. Ya, di sini kita harus pasang yang namanya sitemap. Sitemap itu apa sih? Nah, sitemap ini, kalau di dunia nyata itu kita ibaratkan mungkin contoh saya mau datang ke Unpam nih, saya nggak tahu jalan. Nah, saya butuh yang namanya Google Map. Nah, dengan adanya Google Map ini, saya bisa lebih mudah, lebih cepat, gitu kan, datang ke Unpam lebih tepat waktu, kayak gitu. Oke, baik. Ya, ini masih kosong. Nah, ini masih kosong sengaja. Nah, jadi dengan adanya sitemap ini, kita bisa lebih mudah kayak gitu. Jadi robot Google akan lebih mudah dalam menemukan beberapa halaman atau situs-situs yang ada dalam website kita. Nah, silahkan buka, bukan Google. Di sini kita klik aja sitemap. Nah, di sini kita pasang aja sitemap.xml. Nah, sitemap adalah salah satu alat bantu untuk para webmaster untuk mempermudah dalam pengenalan teka situs. Hampir sama dari yang saya jelaskan tadi dengan Wikipedia ya. Jadi dengan adanya sitemap ini, si robotnya Google tadi kan si Google punya robot yang namanya Spider, ya.
si Google ini punya spider atau laba-laba nih. Jadi ketika dia masuk ke dalam situs kita, dia lebih mudah nih. Sudah ada sinyal gitu kan, link-linknya sudah disusun dengan rapih gitu. Jadi sudah ada coding yang dibuat untuk mempermudah si robotnya Google ini. Makanya kita butuh yang namanya sitemap. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita buka klik sitemap.xml. Oke, share screen-nya sudah bisa kelihatan ya. Nah, kemudian klik sitemap. Kemudian kita paste nama domainnya di sini. Kemudian kita klik start. Untuk share screen saya sudah kelihatan? Oh, masih belum kelihatan? Sudah semua? Nah, di sini kita pasang sitemap. Jadi karena saya pakai template sebelumnya, pakai template WordPress, jadi di sini otomatis ada 17 yang ke-scan dan ada 14 yang ditambahkan. Nah, di sini kalau kita lihat detailnya, ini halaman-halaman yang nanti URL ini akan dibaca sama ini robotnya Google. Jadi URL ini akan diindeks atau dibaca sama si spider tadi, kayak gitu. Jadi fungsinya kita harus pasang sitemap ini untuk mempermudah si robotnya Google ketika dia masuk ke dalam situs kita. Jadi ketika dia masuk ke situs kita, dia sudah ada gambaran nih, oh ternyata URL-nya ini gitu kan, jadi lebih terstruktur, kayak gitu, lebih mudah. Oke, kalau sudah, nah di sini silakan Bapak Ibu klik download. Nah, untuk yang tadi yang pakai coding, ini tinggal dicek lagi foldernya di mana. Tadi saya lihat sudah ada sitemap juga kalau nggak salah yang pakai codingnya. Nah, di sini kalau sudah semua, di sini tinggal kita masuk ke codingnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke file, ke folder file, kemudian klik folder htdoc. Di sini ada folder htdoc ya. Jangan lupa klik icon plusnya. Klik icon plus, kemudian kita upload. Oke, sampai sini mungkin sudah semua di download. Oke, sudah di download. Oke, baik, saya akan share screen lagi. Ya, di sini kalau yang sedang buka flash-nya, klik folder file. Sini ada file. Login lagi. Nah, di sini kemudian klik folder ini. Oke, silakan yang belum.
Oke, sudah semua. Klik folder htdoc, kemudian klik icon plus, kemudian klik upload. Kita pilih sitemap. Di sini kita upload sitemapnya. Sebenarnya sih bisa juga dari fiturnya iOS. Oke, sudah ya. Jadi klik ini, upload sitemap. Kita pilih filenya yang kita download tadi ada di mana. Baru kita klik upload. Oke. Klik ini htdoc, kemudian klik icon plus, kemudian klik upload, kemudian klik sitemap. Nanti tinggal di-upload aja. Oke. Nanti tinggal dicek di sini ada tidak sitemap-nya. Sudah masuk ya sitemap. Sitemap-nya sudah masuk. Kalau sudah masuk, sudah kita upload di hosting. Artinya di sini sudah masuk ya ke hosting kita. Nah, kemudian oke, baik. Ini kita masuk ke file. Kemudian klik folder htdoc, klik folder file, kemudian kita klik folder htdoc, kemudian klik icon plus, kemudian kita klik upload. Jangan lupa klik sitemap.xml-nya, kemudian klik open. Nanti akan masuk ke hostingnya. Sudah ya Ibu untuk ini ya. Oke, jika sudah, nanti sudah masuk ke sini. Langkah selanjutnya, nah, kita harus integrasikan juga dengan Google Search Console. Jadi si hostingnya kita integrasikan juga dengan Google Search Console. Di sini ada sitemap atau peta situs. Berarti di sini bisa menambahkan beberapa peta situs. Biasanya untuk peta situs yang sering saya lakukan di website saya biasanya ada si Google suka ngasih tahu nih URL ini tidak ada di indexing kami kayak gitu biasanya. Ada notifikasinya di sini. Makanya kalau saya biasanya untuk sitemap ini kalau ada update artikel, ada update halaman kayak gitu, bikin halaman baru, saya biasanya minta indexing ulang lagi, bikin sitemap baru, kemudian yang di sini saya delete. Kalau sudah punya yang baru saya delete, kemudian yang baru saya upload ulang, kemudian baru dipasang di sini. Nah, tulisannya kita samain. Ini sitemap, berarti kita pasang juga di sini sitemap. Seperti ini. Di sini ke sitemap, kemudian kita masukin juga sitemap, kemudian baru klik kirim. Nah, ada notifikasi seperti ini, peta situs berhasil dikirim, artinya sudah berhasil. Tinggal nunggu pengecekan dari si Google. Ini lagi proses biasanya. Ini lagi proses karena data-datanya juga website-nya ini masih dummy kayak gitu. Nah, ini URL-nya sudah 14 dan peta situs sudah berhasil diproses. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan jika ada pertanyaan. Nah, ini sama statusnya juga masih seperti ini Ibu, tidak dapat, artinya masih error gitu kan. Nah, di sini karena tampilannya ininya halamannya masih belum diperbaiki. Nanti kalau emang sudah bagus website kitanya, ya akan otomatis. Kalau masih error tinggal kita klik aja, nanti akan muncul ke sini. Jadi kalau error yang tadi itu tidak masalah, itu hal yang umum, kita klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang pakai Blogspot itu nanti udah dipasang belum Pak ininya
sitemapnya. Nah kalau Bapak, kalau yang pakai Blogspot tadi, biasanya di Blogspot itu kan Bapak masuk ke tag HTML-nya, ke editor Blogspot-nya, kemudian Bapak pakainya yang ini ya, di sini propertinya, mungkin bisa pasang yang ini. Nah bisa pakai yang ini Pak, kemudian Bapak bisa masuk ke editor Blogspot-nya. Biasanya ada script HTML seperti ini. Nah, di sini biasanya masuk ke indeks HTML-nya. Sebagai contoh, indeks PHP sebagai contoh, saya cari. Kalau di Blogspot juga hampir sama, jadi cari codingan-codingan seperti ini. Jadi kita cari, tinggal kita pasang di sini. Kita pasang agar bisa diverifikasi. Kalau Google Analytics itu setahu saya di ini sudah otomatis kalau di Blogspot. Nah, kalau yang statusnya masih error untuk sitemap-nya, di sini coba diklik dulu linknya, link yang tadi. Jadi yang pertama diupload dulu di hosting. Nah, pastikan sudah diupload di hosting. Sini. Pastikan sudah diupload di hosting. Kemudian setelah itu masuk ke sitemap. Nah, di sini juga sama, tidak dapat mengambil data peta situs, tidak masalah nih. Nah, kemudian tinggal kita klik. Nanti kalau kita klik di sini sudah dibaca sama si Google. Nah, sama punya saya juga tadi masih merah statusnya. Sini statusnya, di statusnya kan ya, di statusnya yang ini masih 0. Ya, ini sama. Nah, di sini karena halamannya Ibu Intan pastikan juga di sitemap-nya di sini. Karena kan saya kemarin pakai template nih, jadi mungkin ada halaman-halaman, ada page-page nih yang baru satu biasanya kayak gitu. Makanya rapihin dulu halamannya, bikin minimal 5 halaman kayak gitu, 5 halaman. Nanti Bapak Ibu minta pengindekan ulang ke ininya, ke sitemap-nya. Karena ini kan saya udah punya banyak halaman nih. Karena ini dari template kayak gitu. Jadi minta pengindekan ulang. Nanti kalau sudah banyak page-nya, minta indeks ulang lagi ke sitemap-nya. Nah, kemudian klik start kayak gitu. Dan pastikan juga di adminnya, untuk di settingnya biasanya untuk di indeks sama Google-nya itu sudah dibolehkan kayak gitu. Kalau nggak dibolehkan, biasanya itu tidak akan di ini sama si Google, kayak gitu, tidak akan diindeks. Biasanya di sini ada settingannya juga. Jadi pastikan dibolehkan aksesnya untuk diindeks sama si Google. Biasanya di sini yang boleh diakses sama Google. Nah, nanti kalau enggak, dicoba lagi aja bikin halaman-halaman baru. Nah, di sini jangan di checklist ya, ininya jangan di checklist. Kalau kita checklist, ini website kita nggak bakal diindeks gitu. Walaupun kita bikin banyak halaman, tapi kalau ininya di checklist, nah website kita artinya itu nggak boleh diindeks gitu. Kita nggak boleh, si Google itu, robotnya Google itu nggak boleh masuk nih ke situs kita. Makanya ininya jangan di checklist gitu. Nanti bikin halaman baru, solusinya ntar klik start lagi. Setelah itu baru diupload ulang. Yang di sini nanti di delete dulu, kemudian caranya klik ini, klik kemudian klik delete. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah semua nanti akan seperti ini. Nah, sudah berhasil diproses. Nanti di sini akan ada report-reportnya juga. Kemudian kinerjanya seperti apa, contohnya seperti ini. Nanti akan ada report-reportnya. Kalau sudah ini, ada grafiknya juga. Kemudian
ada kinerjanya, nanti perkembangan seperti ini, total kliknya berapa, tayangnya berapa, click through rate-nya juga berapa, posisinya juga berapa. Nah, di sini kata kuncinya yang muncul apa, gitu. Nanti kalau emang udah jalan websitenya, akan ada data-datanya di sini, sama kayak tadi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ini. Robot.txt, karena di WordPress itu nanti kan kita pakai yoast ya, itu biasanya robot.txt ini sudah dibuat secara otomatis, tapi seperti kalau yang websitenya seperti website yang ini tadi punya Mas juliusbusiness.com ini. Nah, websitenya karena ini pakai coding, biasanya di segi user itu ada untuk front end, ada khusus back end. Nah, makanya butuh yang namanya sitemap. Nah, kalau di WordPress itu kan nanti kita pasang yoast ya, bukan sitemap, robot.txt. Jadi kalau di WordPress itu kita pasang yoast, itu robot.txt-nya sudah otomatis dibuat sama si yoast nanti. Tapi kalau pakai coding, nah di sini penting nih, kita harus pasang yang namanya robot.txt. Fungsinya untuk apa nih robot.txt? Nanti kalau tidak ada robot.txt ini, nah beban server kita akan berat. Yang pertama itu kan. Yang kedua, malware atau robot-robot yang lain itu akan mudah masuk ke halaman admin kita. Sedangkan kan halaman admin ini atau dashboard ini itu hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu kayak gitu. Jadi orang-orang yang selain tidak berkepentingan, baik itu robot, baik itu user yang tidak berkepentingan, itu tidak boleh masuk ke halaman dashboard kita. Makanya kita butuh yang namanya robot.txt ini. Nah, mungkin untuk hari ini karena waktunya mungkin ada yang mau sholat Jumat. Nah, di sini untuk pemaman kalau sudah diupload di hosting, kemudian kalau pemaman sudah diupload di sini ya, sudah diupload ke folder htdoc, kemudian dimasukkan ke sitemap, kemudian pemaman silahkan klik peta situs. Ya, kalau sudah diupload, kemudian klik peta situs di sini, kemudian tuliskan di sini sitemap, ya, kemudian tuliskan sitemap. Oke. Nah, ini ada yang mau bertanya. Izin bertanya, halaman blogger sudah lama dibuat namun baru diaktifkan Google Search Console. Nah, apakah traffic 2 tahun yang lalu akan dilihat? Nah, kalau untuk traffic situs, Bapak pribadi itu bisa lihatnya di Google Analytics ya. Kalau untuk traffic situs, nah kalau Google Search Console ini juga ada sebenarnya untuk kinerjanya, untuk mengukur. Nah, di sini kalau kita baru aktifkan itu tidak akan kebaca kayak gitu di sininya. Jadi data-datanya itu tidak akan kebaca dan tidak akan bisa dilihat juga kayak gitu kalau memang baru diaktifkan. Nah, kalau untuk membaca traffic itu kita bisa lihat dari Google Analytics. Kalau untuk ini kita bisa lihat di sini. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, karena mungkin ini hari Jumat ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau Jumatan. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum kita tutup karena hari Jumat? Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat satu lagi. Nah, untuk hari ini kita masih ke pengenalan dasar tentang Google Analytics. Nanti kita untuk hari Senin nanti kita masuk ke pembahasan on page, backlink kayak gitu untuk optimasi SEO. Sebenarnya SEO yang saya lakukan SEO teknik basic sebenarnya, tapi saya cari yang aman kayak gitu. Saya cari yang aman agar website kita itu eksis di halaman pertama Google-nya itu lebih lama. Kayak gitu. Kalau kita pakai cara pakai VPN atau pakai cara yang lain gitu kan, banyak juga yang beli backlink kayak gitu. Itu bisa aja cepat, tapi bisa juga cepat turunnya. Oke, kalau tidak ada lagi karena hari Jumat, selamat istirahat nih. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas
partisipasinya sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti saya share kembali untuk ininya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.